Sebut saja di sini namanya Pak Hendro. Dia ini sudah terobsesi dengan dunia mistis dari muda. Pak Hendro juga sering mendatangi tempat-tempat angker. Jadi, bukan hal yang aneh lagi ketika Pak Hendro melihat menampakkan sosok-sosok gaib. Setelah menikah di usia dia 25 tahun, kala itu Pak Hendro mendapatkan istri dari kalangan yang sederhana. Sebut saja Mbak Sulis. Setelah menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Pekerjaan Pak Hendro hanya sebatas tukang parkir. Namun, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi, karena ia sudah dikaruniai 2 orang anak, kebutuhannya pun semakin besar. Pak Hendro dipaksakan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai tukang parkir, sebenarnya sangat-sangat cukup. Namun penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarganya, dia gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual mistis. Setelah menikah pun, Pak Hendro tetap mendatangi tempat-tempat angker. Nah, suatu ketika, ada sebuah informasi terkait dengan harta karun atau harta gaib. Pak Hendro dengan sengaja mendatangi seorang yang terbilang sakti, yaitu seorang dukun. Sebut saja Mbah Darkum. Lewat sang dukun inilah, Pak Hendro meminta bantuan bagaimana caranya untuk bisa menarik harta gaib di tempat keramat itu. Mbah Darkum pun menjelaskan, kalau kamu ingin mendapatkan harta gaib itu, kamu harus ritual di situ. Kamu ritual di situ, dan kamu akan mendapatkan petunjuk. Apakah di situ ada atau tidaknya harta gaib? Setelah mendapatkan penjelasan dari sang dukun itu, Pak Hendro pun tidak banyak tanya. Dia langsung mendatangi tempat keramat itu untuk melakukan ritual agar dia mendapatkan petunjuk. Ritual yang dilakukan oleh Pak Hendro inilah awal mulanya sebuah kisah tentang pemburu pesugihan. Faktor utama yang mendasari Pak Hendro ingin mendapatkan harta karun itu, yaitu karena dia terobsesi menjadi orang kaya. Nah, dengan ritual itu, ia berharap bisa mendapatkan harta yang banyak untuk kebutuhan keluarga, agar keluarganya ini bisa hidup makmur. Pak Hendro memang benar-benar ingin menjadi orang kaya, tanpa harus susah payah bekerja, tapi bukan melakukan pesugihan, melainkan memburu harta gaib, yang mungkin konsekuensinya, ia akan didatangi sosok siluman, yang merupakan penunggu harta tersebut. Nah, ritual pertamanya ini, dengan bantuan dari sang dukun, Pak Hendro membaca segala apa yang dia ketahui, dari mantra-mantra yang dia pelajari, untuk bisa membuka tabir gaib, yang mungkin hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Pak Hendro dengan mudah masuk ke alam dimensi lain. Di alam gaib, dia mendapatkan sebuah petunjuk bahwa di hadapannya ini benar-benar ada tumpukan emas berlian yang begitu banyak. Tapi di situ dia harus berhadapan dengan banyaknya penjaga yang harus dia taklukkan. Dan Pak Hendro pun keluar lagi tanpa harus melakukan pertarungan gaib. Dia keluar menyampaikan petunjuk tersebut kepada sang dukun. Kamu sudah bisa membuka tabir gaib yang tak lain alam dimensi mereka. Yang mereka jaga itu adalah harta emas berlian yang bisa kamu dapatkan dan kamu wujudkan secara nyata. Tapi ada beberapa syarat dan tahapan yang kamu harus lalui. Terus bagaimana Mbah agar saya bisa mendapatkan harta itu? Untuk itu, saya tidak berani bantu. Saya memang mengetahui tempat itu punya kekuatan gaib yang luar biasa. Karena pernah sesekali ada yang datang ke sini meminta bantuan Simbah untuk mengambil harta tersebut, yang membuat Simbah pun harus merasakan dampaknya. Kamu pengen tahu ceritanya, Hendro? Iya Mbah, bagaimana? Sebut saja, namanya Cipto. Jadi Cipto ini pernah datang ke Simbah. Dia lebih ahli daripada kamu. Saya tahu karakternya.
dan juga dia bukan dari perguruan biasa. Cipto meminta sama Simbah untuk mengantar ke tempat itu. Setelah Simbah antar, dengan mudahnya dia membuka pagar gaib, dan saat itu pun Mbah bisa melihat banyaknya harta emas seperti yang baru saja kamu lihat. Tapi dengan nafsunya, dia ingin menguasai emas berlian yang dijaga para prajurit kerajaan siluman tersebut. Dia harus melawannya semua. Pada pertarungan malam pertama, bisa dilakukan dengan mudah oleh Cipto. Ya, walaupun dia harus merelakan dirinya masuk ke alam gaib dan tak bisa pulang untuk beberapa hari. Dalam pertarungannya di alam gaib, dia berusaha dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia yakini. 3 malam pertama itu mudah dia taklukkan, tapi tidak selesai di situ juga. Dia sempat keluar, dan ternyata setiap tahapan itu penjaganya berbeda-beda. Ada 7 tahapan yang harus ditaklukkan oleh Cipto. Dikiranya Cipto satu saja sudah selesai, namun itu salah besar. Dia harus berusaha melewati tahapan selanjutnya. Dia masuk lagi ke alam gaib itu dengan cara berpuasa dulu. Dia puasa kurang lebih 3 hari. Dia benar-benar semedi dengan kusyuk dan tanpa diketahui oleh Simbah. Cipto masuk dan dengan lancangnya melakukan pertarungan yang kurang lebihnya harus melewati 6 tahapan yang harus ditaklukkan. Satu persatu selama 3 hari itu dia mampu melewati. Tinggal sisa 3 lapisan lagi. Dengan puasa 3 hari, dia keluar lagi dengan keadaan sadar. Bah, aku sudah menaklukkannya, dan ada 3 penjaga lagi yang harus aku taklukkan untuk bisa mendapatkan harta emas itu. Tolong bantu aku, Mbah. Apa yang harus aku lakukan? Bisa-bisanya kamu sudah masuk ke sana. Karena kamu sudah lancang, tanpa sepengetahuanku, kamu sudah masuk ke alam dimensi itu dengan 3 penjaga yang sudah kamu taklukkan. Asal kamu tahu, Cipto, kamu yang sudah melewati batas itu sebenarnya sangat fatal untuk Simbah. Ketika kamu sedang bertarung di alam gaib, Simbah ini kedatangan sang raja yang menginginkan. Jangan kau bantu, Cipto. Jangan kau bantu manusia itu. Dia serakah dan dia hanya akan memanfaatkan kamu. Karena itulah badanku sakit semua. Aku tidak akan membantumu lagi karena kamu sudah lancang. Teruskan sendiri, aku tidak akan bantu. Loh, kenapa, Mbah? Tanya Pak Hendro. Karena setelah dia masuk tanpa sepengetahuanku, sang raja mendatangiku dan dia mengancam akan membunuh seluruh keturunanku. Semua terserah kamu. Kalau kamu mampu ambil, ya syukur. Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan salahkan Simbah. Simbah tidak bisa membantumu karena Simbah masih ingin menikmati hidup dengan garis keturunanku. Pak Hendro yang mendengar cerita itu pun hanya menganggukkan kepala. Lalu Simbah melanjutkan ceritanya. Cipto pun memutuskan untuk berpuasa kurang lebih 7 hari. Di saat 7 harinya yang harusnya itu keluar, dia tidak bisa kembali dalam keadaan tubuh yang masih semedi. Sampai sukmanya pun harus menghilang. Pak Cipto bisa dikatakan meninggal tanpa sukma. Karena itulah saya nggak mau bantu kamu. Kamu bisa mendapatkan apa yang barusan menjadikan petunjuk kamu. Simbah punya salah satu teman yang bisa mewujudkannya. Namun sebelum itu, Pak Hendro sudah diancam. Kalau berani mengambil sedikit saja keturunannya, maka nyawa Pak Hendro yang akan jadi taruhannya. Maka dari itu, aku terus terang sama kamu, Pak Hendro. Aku tahu kamu orang yang mampu dan bisa. Tapi Simbah
tidak akan bisa membantu sepenuhnya. Sebaiknya temui salah satu orang sakti yang Simbah kenal itu. Dia mengetahui seluk-beluk pemilik harta karun itu. Dia adalah Mbah Wiro. Dia bertempat tinggal di salah satu lereng bukit di wilayah selatan Jawa. Temui saja dia, dan mintalah petunjuk dari Mbah Wiro, karena dialah satu-satunya yang pernah menaklukkan sang raja di tempat keramat itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun, tanpa pikir panjang, Pak Hendro pun akan menemui Mbah Wiro. Karena dia tak mau nasibnya sama dengan Cipto, mati tanpa sukma. Sukmanya menghilang, masuk alam gaib, dan jadi budak di alam sana. Dia tidak mau karena dia punya anak dan istri juga. Baik, saya akan menemui Mbah Wiro, Mbah. Silahkan, dan sampaikan salam saya. Maka, kamu akan mudah diterima di padepokannya. Setelah mendapat saran dari Mbah Dukun, Pak Hendro pun lebih giat lagi kerjanya. Dia juga sedikit demi sedikit mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk bisa berangkat menemui Mbah Wiro, seorang dukun sakti yang sudah menaklukkan tempat keramat tersebut. Setelah apa yang dikumpulkan ini sudah terasa cukup, walaupun setiap harinya berselisih dengan istrinya, karena penghasilan yang didapat ini tak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang seharusnya Pak Hendro itu memberikan sebuah penghasilannya untuk anak dan istrinya. Namun waktu itu, penghasilannya justru dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan harta karun, yang tak lain untuk bekal sampai ke tempat Mbah Wiro. Setelah Pak Hendro ini mendapatkan uang yang dikira cukup untuk bisa sampai ke tempat Mbah Wiro, di esok harinya, tanpa seizin istrinya, Pak Hendro berangkat dengan menitipkan sebagian uang untuk Sulis dan juga kedua anaknya. Dia tinggalkan pekerjaan sebagai tukang parkir untuk menemui Mbah Wiro. Saat itu, Pak Hendro naik angkot dari satu angkot ke angkot yang lain. Sampai 2 jam perjalanan akhirnya sampai. Untuk bisa bertemu dengan Mbah Wiro pun tak mudah. Pak Hendro harus ke salah satu pendopo yang memang di situ banyak sekali santrinya. Pak Hendro masuk ke area pendopo tersebut, dan dia disambut oleh beberapa santrinya. Dan Pak Hendro pun menjelaskan kalau dia ingin bertemu dengan sang guru, yaitu Mbah Wiro. Dan beberapa santri pun mempersilahkan Pak Hendro untuk menunggu. Tak berselang lama, Pak Hendro pun dipanggil. Mbah Wiro yang sudah mengetahui akan kedatangan Pak Hendro pun terkekeh. "Sini, masuk, duduklah." Setelah dipersilahkan masuk sama Mbah Wiro, dan saat itu pun Mbah Wiro mempertanyakan, "Kenapa kamu datang menemui Simbah? Ada perlu apa dengan Simbah?" Pak Hendro pun mulai menjelaskan, niat saya datang atas amanah, Mbah." "Terus ada apa lagi?" Begini, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Saya butuh petunjuk dan wejangan Simbah agar saya bisa menaklukkan kerajaan yang selama ini dijaga sang raja." "Dengar, Hendro. Kamu datang ke sini atas nama badanmu yang ingin menaklukkan kerajaan pesugihan. Begitu?" Iya, Mbah." "Perlu kamu ketahui, Hendro. Dulu, Simbah memang pernah menaklukkan kerajaan tersebut. Tapi kamu harus paham, yang namanya alam pesugihan, tentu dia tidak akan meninggalkan harta karunnya begitu saja dan menyerahkan harta karun itu ke siapapun, apalagi golongan manusia. Kenapa dulu Mbah bisa menaklukkan kerajaan itu? Karena Simbah tidak sedikit pun berpikir akan mengambil harta yang mereka jaga, dan disitulah titik kemenangan Simbah. Entah dari mana waktu itu, tiba-tiba Simbah bisa masuk ke alam dimensi mereka, yang secara tidak langsung mereka menginginkan untuk menjadi salah satu punggawa di kerajaan tersebut. Sehingga Simbah ditarik dan diminta untuk menjaga salah satu harta mereka. Tapi Simbah ini
menolak, karena itu bukan duniaku. Itu dunia alam gaib yang tidak mungkin Mbah ada di sana selamanya. Ini bukan kodratku sebagai manusia, tapi karena Simbah menolak, disitulah pertarungan terjadi. Simbah bertarung dengan prajurit. Simbah tidak sengaja waktu itu bertarung di tempat keramat, karena Simbah memang didatangi sosok rajanya langsung, dan raja itu memaksa Simbah untuk menjadi pengikutnya dan menjadi penjaga harta itu. Saat itu Simbah punya murid yang namanya sepertimu, dan Mbah menjelaskan ke mereka, jangan pernah mengusik kerajaan apapun jika kamu tidak ingin diusik oleh mereka. Dan yang terjadi, sang raja memerintahkan untuk menguji Simbah dengan ilmu kanuragan. Tapi satu keyakinan, kanuragan itu ada batasannya. Tapi kekuatan dan kuasa sang pencipta tiada batasnya. Dengan keyakinan dan keimanan bahwa sosok gaib yang merupakan makhluk ciptaan Gusti Allah, tidak ada yang tidak mungkin bahwa mereka bisa ditaklukkan. Kuncinya satu, keimanan dan keyakinan. Tapi jika niat kamu kesini untuk mendapatkan wejangan dan petunjuk untuk bisa menaklukkan kerajaan tersebut dan mengambil hartanya, pesan Simbah jangan kamu lakukan. Pesan Simbah. Loh, kenapa Mbah? Saya kesini untuk mendapatkan petunjuk dan cara agar bisa mendapatkan harta itu, Mbah. Jika hatimu sudah dipenuhi dengan nafsu duniawi, maka kamu akan diperbudak oleh dunia. Jika niatmu memang benar ingin menguasai harta itu, sekali lagi, Simbah tidak bisa membantumu. Carilah orang sakti lain saja. Terus, aku harus nyari di mana, Mbah? Simbah tak bisa ngasih tahu. Kamu ini masih muda loh. Carilah sesuatu yang halal. Apapun pekerjaan kamu, jika itu baik untuk kamu dan keluarga kamu, teruskan. Ikhtiarkan dengan doamu. Senantiasa itu akan menjadikan keberkahan dari apa yang kamu dapatkan. Kamu harus tahu, nak, kamu itu lelaki dan kamu tentunya punya istri dan anak. Yang harus kamu lakukan yaitu pertahankan keharmonisan keluargamu. Kamu jaga pernikahan kamu agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga yang selalu diberkahi dengan kedamaian, keharmonisan, dan juga rahmat dari Sang Pencipta. Pak Hendro yang mendapatkan wejangan dari Mbah Wiro itu, hatinya menolak mendapatkan wejangan dan pencerahan itu. Di dalam pikirannya Pak Hendro itu, dia begitu muak mendengarkan apa yang dikatakan Mbah Wiro. Pak Hendro ini meminta cara maupun petunjuk agar bisa menguasai harta karun di tempat keramat itu, bukan wejangan tentang hidup. Pak Hendro pun memutuskan untuk mengakhiri perbincangan dengan Mbah Wiro. Kalau seperti ini jawaban dari Simbah, aku terima kasih banyak, Mbah. Aku salut sama Simbah, yang ternyata memang bukan orang yang sebenarnya aku harapkan. Aku berharap ke sini agar mendapat cara untuk menaklukkan sang raja dan bisa menguasai harta itu. Tapi nyatanya Simbah tidak bisa membantuku untuk hal itu. Kalau begitu, saya permisi, Mbah. Silahkan, tapi pesan Simbah, jangan pernah terbuai hawa nafsu dunia lewat harta gaib. Iya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendro pun balik dengan membawa rasa kekecewaan karena tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Mbah Wiro. Justru yang didapatkan sebuah wejangan untuk membina keluarganya. Pak Hendro pun balik menemui Mbah Darkum. Gimana, Hendro? Apakah kamu sudah ketemu Mbah Wiro? Sudah, Mbah. Tapi beliau tidak mau membantuku, Mbah. Dia justru memberikan wejangan tentang hidup. Aku ini ingin mendapatkan harta itu
Bagaimanapun caranya, Mbah. Apa yang dikatakan guruku, semua itu benar. Dan kenapa juga Mbah tidak bisa membantumu sepenuhnya? Karena Simbah diminta menjaga tempat ini agar damai dari orang-orang yang ingin mendapatkan harta tersebut. Kalau kamu memang mau jadi pengikutnya, silahkan. Tapi semua itu sudah bukan Mbah lagi yang bantu. Simbah memang kuncen di sini. Tapi siapapun yang berniat untuk mendapatkan pesugihan, Simbah selalu menolaknya. Walaupun di sini memang banyak orang-orang yang datang yang tanpa sepengetahuan Simbah. Mereka bersekutu di kerajaan itu, tapi itu urusan mereka, bukan urusan Simbah. Walaupun Simbah kadang-kadang tahu, tapi apa daya, orang-orang itu sudah buta akan duniawi. Mereka tetap nekat melakukan ritual-ritual tertentu yang entah dari mana dia bisa melakukannya, dan banyak yang sukses dan banyak juga yang sengsara karena tertipu alam gaib, kata Mbah Darkum. Lagi dan lagi, Pak Hendro justru kembali mendengarkan wejangan dari Mbah Darkum. Dan Mbah Darkum juga tidak mau membantu Pak Hendro untuk bisa mendapatkan harta yang dijaga sang raja pesugihan. Pak Hendro pun akhirnya balik menemui keluarganya. Beberapa hari kemudian, setelah menemui Mbah Wiro dan juga Mbah Darkum, Pak Hendro harus menelan kekecewaan yang begitu luar biasa. Pak Hendro pun malas untuk bekerja kembali sebagai tukang parkir. Alhasil istrinya pun tiap hari marah-marah karena kebutuhan untuk kedua anaknya dan juga kebutuhan keluarganya tak terpenuhi. Pak Hendro sendiri yang waktu itu benar-benar sudah tidak punya harapan untuk bisa mendapatkan harta itu, sampai dia berpikir keras. Dan di sisi lain, hampir 1 minggu di rumah ribut terus dengan istrinya. Bahkan istri dan kedua anaknya kini meninggalkan Pak Hendro karena Pak Hendro sudah tidak menafkahi keluarganya lagi, dan istrinya sudah tidak sanggup menghadapi kelakuan Pak Hendro yang sudah melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga karena obsesi terhadap harta gaib. Walaupun sudah begitu, Pak Hendro tetap mencari informasi dari beberapa teman-temannya sembari kerja sebagai tukang parkir. Setelah kurang lebih hampir 3 bulan, Pak Hendro hidup tanpa istri dan kedua anaknya. Ia benar-benar meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan salah satu orang yang memberitahu bahwa ada seorang dukun sakti yang bakal mewujudkan apapun yang ia inginkan. Sebut saja namanya Teguh. Dari Teguh inilah Pak Hendro menggali informasi untuk tahu bagaimana caranya agar bisa ketemu dengan dukun tersebut yang menurut Teguh itu orangnya sangat sakti. Setelah mendapat informasi yang lengkap, Pak Hendro pun mendatangi sang dukun tersebut. Sebut saja Mbah Sugeng. Pak Hendro dengan keinginannya ingin menguasai harta benda di kerajaan gaib itu pun berharap besar ke Mbah Sugeng. Aku tahu sebuah tempat keramat, Mbah, yang hartanya itu luar biasa banyaknya. Aku sudah melihatnya, Mbah, dan aku pun sudah bisa melihat hal tersebut dengan nyata. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya biar harta itu berwujud nyata. Dan Mbah Sugeng pun memberikan penjelasan kepada Pak Hendro. Kamu ingin harta itu terwujud dalam dunia nyata? Ada caranya. Setiap kerajaan gaib tentunya ada penguasanya. Tinggal kamu bisa temu penguasa itu apa tidak. Kalau kamu bisa temui penguasa itu, dan apapun keinginan dari penguasa itu, kamu menyanggupinya, maka harta itu pun akan menjadi milikmu. Mudah sebenarnya, kamunya saja yang bodoh. Kamu bisa mewujudkannya tanpa bersusah payah, tapi semua itu butuh usaha, Hendro. Usaha yang bagaimana, Mbah? Ya, kamu lakukan ritual. Namun, tanpa diketahui Kuncen, di sela-sela sang Kuncen itu tidak tahu di mana kamu masuk ke tempat keramat itu. Gunakan waktu itu dan masuklah ke alam gaib.
dalam keadaan tanpa diketahui siapapun, maka kamu akan dengan mudah menemui sang raja. Tapi kamu harus kuat untuk bisa ketemu sang raja itu. Juga tidak mudah tentunya, karena ada prajurit yang harus kamu lewati. Jika kamu sudah menaklukkan semuanya, maka bisa dengan mudah untuk bertemu dengan sang raja. Saya percaya sama kamu, Hendro. Kamu orang sakti, dan kamu akan mudah mendapatkannya. Tinggal bagaimana kamu menaklukkan para punggawa, dan yang termudah, berikan saja sesaji yang mereka inginkan. Maka akan menjadikan perantara jalan untuk kamu bisa menemukan raja, tanpa kamu harus melakukan pertarungan gaib. Apa mbah? Sesaji, kata Hendro. Iya, memangnya semua itu bisa dilakukan tanpa sesaji? Tidak, Hendro. Dan selanjutnya pun, kamu harus tahu apa yang mereka inginkan. Jadi kamu harus masuk dulu ke alam mereka, alam dimensi gaib, dan kamu minta petunjuk, kata Mbah Sugeng. Apa? Sesaji apa yang mereka inginkan, Mbah? Kata Hendro. Mintalah petunjuk di tempat itu, dan kamu semedi lagi di situ, jawab Mbah Sugeng. Iya Mbah, aku akan melakukannya, jawab Hendro. Dan setelah kamu mendapatkan petunjuk itu, lakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Apapun yang diinginkan dari petunjuk itu, lakukan saja. Maka apa yang kamu harapkan akan terwujud. Dan kamu tidak perlu menghubungi Simba lagi. Simba tidak butuh apapun dari kamu. Tinggal kamu selesaikan sendiri masalah itu, lanjut Mbah Sugeng. Setelah mendapat petunjuk dari Mbah Sugeng, Pak Hendro pun sempat balik dulu ke rumah. Ia sempat berdiam diri memikirkan bagaimana caranya agar bisa masuk ke tempat keramat itu tanpa sepengetahuan Mbah Darkum. Karena Mbah Darkum juga bukan orang sembarangan. Setelah hampir seharian dipikir, akhirnya Pak Hendro memutuskan untuk tidak mendatangi tempat keramat itu, dan dia akan mencoba masuk alam gaib dengan semedi di rumahnya. Yang kebetulan istri dan kedua anaknya memang sudah tidak ada di rumahnya Pak Hendro. Bersemedi di dalam rumahnya dan masuk ke sebuah kerajaan gaib dengan mudah. Setelah masuk ke alam gaib, Pak Hendro berujar, "Apa yang kalian inginkan agar aku bisa masuk menemui sang raja?" Para prajurit pun menjelaskan, "Siapkan sesaji kuburan dan 2 ekor kambing." Setelah mendapatkan petunjuk itu, di esok harinya, Pak Hendro langsung mencari sesaji lengkap dengan 2 ekor kambing. Namun untuk membeli kambing ini membutuhkan biaya besar, sementara dirinya hanya bekerja sebagai tukang parkir. Alhasil, butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk bisa membeli 2 ekor kambing. Sampai akhirnya, dia menemui Teguh dan menceritakan petunjuk tersebut. Teguh, aku minta tolong sama kamu," ucap Hendro. Ada apa?" jawab Teguh. "Aku mendapatkan petunjuk agar aku bisa mendapatkan harta itu. Aku harus menyerahkan 2 ekor kambing, tapi aku bingung bagaimana caranya beli kambing itu karena aku tak punya uang. Maka dari itu, aku mau minjem uang kamu. Nanti kalau aku sukses, aku akan kembalikan semuanya apa yang aku pinjem ke kamu, bahkan 10 kali lipat," kata Hendro. Teguh yang dijanjikan seperti itu hanya terkekeh. Teguh tidak bodoh. Dia tidak mau uangnya itu digunakan sama Pak Hendro dengan sia-sia, dan dia meminta sama Pak Hendro, "Aku akan bantu kamu, tapi dengan syarat, aku tidak butuh kamu sukses. Jika ritual itu sukses, ya buat kamu sendiri. Aku tidak butuh harta itu, tapi untuk jaminannya, kamu kan punya barang-barang di rumah. Kalau misalkan kamu gagal, maka kulkas, TV, semuanya aku angkat gimana?" Tanpa pikir panjang, Pak Hendro pun menjawab, "Ya udahlah, gak apa-apa. Soalnya
istri dan anak-anak aku nggak ada di rumah juga, ucap Hendro. Setelah Pak Teguh ini meminta jaminan yang disepakati oleh Pak Hendro pun mengiyakan syarat tersebut, dan Pak Teguh pun memberikan sejumlah uang untuk bisa membeli 2 ekor kambing. Tapi Pak Hendro meminta lebih. Guh, aku butuh uang lain lagi untuk bisa membeli syarat sesaji, ucap Hendro kepada Teguh. Ya udah, ini tak tambahin, jawab Teguh. Setelah semua yang diperlukan ini sudah didapatkan, 2 ekor kambing itu ditaruh di kandang tetangga. Sementara sesajinya dia bawa tanpa sepengetahuan Mbah Darkum. Di gelapnya malam, sekitar jam 12:30 dini hari, dia masuk menuju ke tempat keramat dengan sesaji yang sangat lengkap. Setelah Pak Hendro menyiapkan semua sesajinya, dan dia mulai semedi tanpa sepengetahuan dari Mbah Darkum. Dia ditemui para prajurit kerajaan tersebut dan dipersilahkan masuk. Silahkan masuk. Diantar sampai ke singgasana yang tak lain menghadap sang raja di kerajaan gaib tersebut. Pak Hendro pun ditanya niat dan masuk tujuannya. Apa yang kamu inginkan di kerajaanku? Ucap makhluk tersebut. Aku ingin harta emas yang engkau miliki, Raja. Aku akan berikan, tapi serahkan 2 ekor kambing untukku. Nanti aku akan menyerahkan hartaku. Aku sudah siapkan, Sang Raja. Baiklah, setelah kamu keluar dari sini, potong kedua kambing tersebut, dan kamu bawa darahnya ke tempatku. Maka kamu akan bisa mengambil harta itu. Darahnya saja? Iya, kembalilah. Setelah komunikasi dengan sang raja, Pak Hendro keluar dengan dikawal oleh para prajuritnya. Ia pun kembali ke dunia nyata dan tersadar dari semedinya. Pak Hendro pun langsung kembali ke rumah sekitar jam 4 dini hari. Dia mengetuk rumah tetangganya yang merupakan pemilik kandang kambing itu, yang dimana kambing milik Pak Hendro dititipkan di sana. Sebelum subuh itu, Pak Hendro meminta sama si pemilik kandang itu untuk mengeluarkan 2 ekor kambing yang dimiliki oleh Pak Hendro, dan si pemilik kandang itu pun tidak keberatan. Dan orang itu sempat menanyakan, "Untuk apa pagi-pagi kayak gini dikeluarkan?" tanya pemilik kandang. Saya ada perlu, Pak, dan kambing ini harus saya bawa ke kota. Makanya pagi-pagi ini harus sampai ke pasar. Seperti itulah alasan Pak Hendro, dan si tetangganya pun sempat menanyakan lagi. Sekarang usahanya ganti ya, Pak, jadi juragan kambing. Ya begitulah, Pak, lagi coba cari usaha yang lain, jawab Hendro. 2 ekor kambing itu pun dikeluarkan dan dibawa ke dalam rumahnya. Kambing itu kakinya diikat satu persatu. Setelah kedua kambing itu sudah terikat, Pak Hendro mengambil golok lalu mengasahnya. Saat mengasah golok, terdengar suara azan subuh dari masjid terdekat. Pak Hendro pun berhenti sebentar sembari menunggu azan selesai. Di sela-sela azan berkumandang, tiba-tiba bayangan wajah sang anak muncul di pikirannya. Setelah azan itu selesai, Pak Hendro kembali mengasah sampai benar-benar tajam. Dan ketika golok itu dilihat, wajah sang anak tiba-tiba muncul. Kemunculan wajah anaknya ini benar-benar tidak wajar. Pak Hendro yang juga ahli kebatinan, ia langsung semedi. Namun sebelum itu, Pak Hendro sempat ambil air wudhu. Kemudian, dia masuk ke dalam kamar dan segera bersemedi. Dalam semedinya, dia ketemu dengan sang raja. Serahkan 2 anakmu secepatnya, maka kamu akan bisa mengambil harta itu, dan aku akan serahkan harta itu di rumahmu sekarang. Pak Hendro pun dibuat kaget dengan kehadiran sang raja yang secara langsung menemuinya dan meminta kedua anaknya.
Aku tidak mau. Kalau aku menyerahkan kedua anakku, aku tidak akan membunuh kedua anakku sendiri. Saat itu juga, Pak Hendro langsung menutup meditasinya. Dia keluar dari alam gaib dan kembali di alam nyata, sampai Pak Hendro mengucapkan istighfar beberapa kali. Apa yang barusan aku lihat ternyata benar, dan apa yang dikatakan Mbah Sugeng semuanya benar. Sang Raja akan mengabulkan semua permintaannya, asal permintaan Sang Raja dipenuhi. Edan, gak mungkin aku bunuh anakku. Aku masih waras. Pak Hendro pun dilanda kebingungan. Ia kembali sadar dan langsung melepaskan 2 ekor kambing itu. Dan pagi harinya, selepas dia sholat subuh, dia langsung menuju ke rumah istri dan kedua anaknya untuk memastikan kedua anaknya itu baik-baik saja. Sekitar jam 5:30 pagi, Pak Hendro sampai di rumah mertuanya. Sudah 5 bulan ini, Pak Hendro tidak pernah mengunjungi istri dan kedua anaknya. Ketika pintu diketuk dan dibuka oleh sang istri, "Ada apa, Mas? Kenapa sampean kesini? Apa masih ingat saya dan anak-anak saya?" Bukan salaman yang didapat, tapi sebuah teguran yang sangat keras dan tamparan yang sangat keras. Aku ingin memastikan saja kalau anak-anak baik-baik saja." "Anak-anak baik-baik saja?" Aku juga minta maaf karena aku terhasut akan keinginan untuk bisa mendapatkan harta benda yang ada di kerajaan gaib, dan aku mendapatkan petunjuk ternyata kedua anak kita yang akan diminta sama Raja Pesugihan. Maka dari itu, aku minta tolong sama kamu, izinkan aku melihat kedua anakku. Apa, Mas? Yang benar. Ya udah, masuk, kata istrinya. Ketika Pak Hendro ini masuk ke dalam, alhamdulillah, anakku semuanya sehat dan baik-baik saja. Dengan senangnya, Pak Hendro langsung memeluk anaknya yang masih tertidur sampai kebangun. Dan sang mertua yang mendengar tangisan itu pun keluar dari kamar. "Loh, Nak Hendro, dari mana saja? Kenapa baru kesini?" Hendro yang mendapat pertanyaan tersebut pun langsung meminta maaf kepada mertuanya. "Maafin aku ya, Pak, Bu," jawab Hendro. Sementara sang mertua pun hanya tersenyum, karena sudah tahu kalau Pak Hendro ini mempunyai keinginan untuk mendapatkan harta benda dari alam gaib. "Ibu bapak sudah tahu semuanya. Sekarang gimana? Sudah dapatkan harta itu?" kata mertuanya. "Aku menyesal, Pak. Bu, harta itu tidak bisa aku dapatkan. Justru kedua anakku ini yang diminta untuk ditukarkan dengan harta itu. Tapi aku menolaknya. Jadi, kedatangan kamu ke sini ingin memastikan kedua anakmu selamat?" Iya, Pak, Bu. Sekarang kamu lihat kedua anakmu baik-baik saja." "Iya, alhamdulillah." "Sudahlah, apapun yang sudah terjadi biarlah. Ini sebuah pengalaman hidup untuk kamu. Sekarang, pesan bapak dan ibu untuk kamu. Kamu benahi keluarga kamu, didik Sulis, didik anak-anak kamu ke jalan yang benar. Bapak sudah terima keadaan kamu dari dulu. Jadi tukang parkir itu tidak salah kok. Bapak tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan kamu apa. Yang penting halal, berkah untuk keluarga kamu. Kembalilah ke jalan yang benar. Masalah kamu dulu, seorang pelaku spiritual itu adalah pengalaman hidup kamu. Jadikan itu wawasan dan pengetahuan agar bisa manfaat untuk kedua anak kamu." Iya, Pak, aku minta maaf." Penyesalan dari Pak Hendro yang ditanggapi oleh kedua orang tuanya Mbak Sulis itu, yang membuat Mbak Sulis pun tidak bisa menolak untuk bisa kembali menerima Pak Hendro. Dan semenjak itu, Pak Hendro dan juga kedua anaknya kembali ke rumah yang dulu, dan 2 ekor kambing itu pun diserahkan kembali ke Pak Teguh, dan Pak Teguh pun menerimanya.
Alhamdulillah, sekarang Pak Hendro mau menerima keadaan hidup dengan apa adanya. Walaupun hanya sebagai tukang parkir, tapi dengan keikhlasannya dan keridoannya, apa yang diwejangkan oleh Mbah Wiro benar-benar nyata dialami oleh Pak Hendro. Bahwa sebuah rumah tangga itu harus ada kepala rumah tangga yang bertanggung jawab agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.